Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kegiatan praktikum kewirausahaan pada siang hari ini. Oke, acara kita yang pertama adalah tentang pola pikir entrepreneur. Jadi kita di sini seolah-olah kita adalah seseorang yang akan ingin membuka sebuah usaha di mana yang dalam saat ini kita masih punya pemikiran-pemikiran atau hambatan untuk melaksanakannya. Jadi kita di sini harus berusaha mengubah pola pikir tersebut agar menjadi sesuatu sisi yang positif. Yang pertama yang harus kita ganti adalah mindset kita. Pola pikir manusia bisa diubah dari negatif ke positif, pecundang ke pemenang. Nah, kita biasanya punya sifat kalau kita sudah lulus kuliah maunya pekerja ya. Jadi kerja ini, kerja itu, kerja ini. Nah, yang jelas kalau dalam mindset kita adalah berwirausaha, maka kita selalu berpikir bahwa kita akan menjadi bos, bukan jadi pekerja atau melamar pekerjaan ke suatu tempat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin buka sebuah usaha, maka kita harus mengubah mindset kita yang awalnya kita lulus akan mencari sebuah pekerjaan atau bekerja di sebuah tempat tertentu, maka kita ganti dengan menjadi seorang bos, seperti itu. Kenapa itu harus diganti? Karena dalam berwirausaha itu kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal kapan. Gagal ya coba lagi, seperti itu. Jadi kapankah kita akan berwirausaha? Yang jelas dimulainya dan dirintisnya mulai saat ini. Minggu keberapa ya? Minggu ini. Minggu keberapa sekarang? Minggu ketiga. Ya sudah, di minggu ketiga ini kita niatkan tekad kita bahwa kita akan berwirausaha. Yang awalnya mindset kita adalah seorang pekerja atau mungkin lulus akan mencari pekerjaan, kita rubah menjadi mindset seorang bos yang akan membuka sebuah lapangan pekerjaan. Kita dituntut menjadi seseorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi buatlah mindset saudara sebagai bos. Apa sih yang sering kita keluhkan? Nah, ini sering sekali banyak yang mengeluhkan kalau misalnya nanti saya sudah lulus, saya akan menjadi PNS. Nah, itu merupakan sesuatu yang masih merujuk ke pekerja, seperti itu. Karena pegawai negeri pun itu merupakan seorang pekerja ya, bukan seorang bos, seperti itu. Kemudian alasan pembenaran biasanya gak apa-apa lah, enak kalau misalnya nanti jadi PNS, ada gaji, ada tunjangan dan sebagainya. Bukankah dengan wirausaha kita bisa mendapatkan semuanya? Nah, tentunya itu merupakan sebuah pilihan ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengubah mindset kita sebagai seseorang yang punya wirausahawan, ya otomatis kita harus menghilangkan keinginan kita untuk menjadi seorang pekerja. Dan toh misalnya nanti kalian harus terjerumus dalam kegiatan seorang pekerja, maka saudara harus mencari jalan keluar, di mana wirausaha bisa menjadi sampingan saudara. Tentunya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan jauh lebih dibutuhkan pada saat ini. Nah, saudara biasanya suka cari masalah gak sih? Masalahnya misalnya saya ingin buka usaha, tapi saya gak punya modal. Toh orang tua saya kaya, buat apa saya susah-susah untuk berwirausaha? Nah, buanglah mindset itu dan pemikiran itu. Ingat bahwa kekayaan itu milik orang tua, bukan milik kita. Kita punya ruh dan jiwa kita, belum punya apa-apa. Jadi kita harus buat kemungkinan kecil dan kemungkinan terburuk harus kita terima terlebih dahulu, baru kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang menang di hari berikutnya. Kemudian alasan yang biasanya muncul, yang pertama adalah modal. Nah, sebenarnya kita tuh punya modal yang banyak kalau misalnya kita pikirkan itu dengan benar ya. Kita misalnya anak kuliahan, tinggal di kos-kosan, pasti kita punya aset, misalnya HP, handphone, iPhone. Nah, kalau dengan iPhone saja kita merasa kurang dan akhirnya kita beli iPhone yang baru, atau mungkin nanti kita punya 2 jenis handphone, sebenarnya itu bukan suatu kebutuhan, itu adalah suatu keinginan. Karena sebenarnya dengan 1 handphone saja kita sudah bisa untuk berjualan online, dengan menjadi vlogger misalnya, seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa membuka usaha tentang jejaring sosial, relasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya alasan yang muncul pertama adalah biasanya adalah modal, itu bisa di skip. Kenapa?
Karena kita sebenarnya sudah punya aset yang sangat bisa kita gunakan, yaitu adalah handphone saudara. Kemudian yang kedua, kita mungkin punya laptop. Kalau laptopnya satu, itu adalah sebuah kebutuhan sebenarnya. Kalau lebih dari satu, itu adalah keinginan. Dan biasanya barang-barang yang kita miliki dengan jumlah yang lebih banyak itu adalah sebuah keinginan, bukan suatu kebutuhan. Kemudian skincare misalnya, kita sudah numpuk skincare misalnya ya, dari bulan ini, bulan berikutnya dan berikutnya sudah ada di hari ini. Itu sebenarnya sebuah keinginan saja, bukan suatu kebutuhan. Nah, kemungkinan nanti saudara akan mendapatkan tugas untuk mencatat aset yang harus saudara tuliskan. Nah, asetnya punya apa saja? Punya HP, kemudian ballpoint, semuanya harus dituliskan. Buku, baju. Nah, baju ya, mungkin kalau kita mengikuti modis, kita akan selalu beli baju baru, modis ini, model itu, tipe ini, tipe itu. Tetapi hal tersebut kalau misalnya kita punya satu jenis saja dari model tersebut, bukankah itu sudah cukup? Nah, otomatis kalau kita sudah punya satu, itu sudah memenuhi kebutuhan, berarti itu adalah suatu kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita masih punya keinginan beli lagi, nambah lagi, itu adalah suatu keinginan. Jadi dalam aset kita ada beberapa aset yang berupa keinginan dan kebutuhan. Jadi saudara harus bisa mempersiapkan semuanya, mencatat semuanya, apa sih yang sebenarnya aku butuhkan dan apa sih yang harusnya tidak aku beli dan tidak aku miliki, dan itu harusnya bisa aku jadikan modal untuk usaha. Nah, kemudian yang kedua, kita merasa diri kita nggak berbakat. Jangan sampai seperti itu ya, bakat itu bisa diasah. Kemudian pemikiran, mungkin kita udah terlalu tua ya, sudah anak kuliahan masih suruh wirausaha. Mungkin kita udah kuliah untuk menjadi kerja di sini, di gedung ini, kemudian bekerja di tempat ini. Oke, cita-cita boleh seperti itu. Tetapi saudara ingat bahwa menjadi bos itu akan jauh lebih ringan. Kita tidak akan diperintah oleh orang lain seperti itu. Jadi dalam berwirausaha kita harus muncul ya. Walaupun nantinya kita harus menjadi pekerja sebuah instansi, jangan lupa bahwa berwirausaha jauh lebih menyenangkan karena bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian kita mungkin punya alasan lagi, wah orang tuaku kaya, ngapain aku susah-susah untuk berwirausaha. Ingat, yang kaya adalah orang tua Anda, bukan diri Anda. Jadi mulai saat ini harus Anda tekankan bahwa Anda harus menjadi kaya, seperti itu. Karena dalam membangun sebuah kewirausahaan itu kita nggak ada teman. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang tuaku adalah modalku, tidak seperti itu ya, karena dalam modal itu semuanya berasal dari kita. Kemudian mungkin kita merasakan malas. Nah, malas ini adalah sebuah hantu, gangguan buat saudara, jadi harus dihilangkan. Kalian nggak boleh punya perasaan malas, tidak boleh punya perasaan menunda-nunda. Itu juga hal yang harus dihilangkan dalam berwirausaha, karena dalam wirausaha itu tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal kapan. Jadi kalau misalnya saudara mencoba hari ini dan gagal, coba lagi, karena dengan gagal itu kalian akan berusaha memperbaiki untuk menjadi sebuah wirausahawan yang sukses. Kemudian, tugas saudara sekarang, karena saudara sudah mengerti bahwa aset yang dimiliki itu seperti apa, kalian tuliskan. Nah, aset-asetku ada apa aja ya? Ada HP, laptop, Magicom, TV. Dalam satu kosan punya ini semuanya misalnya. Ada bahkan nanti ada mungkin panci dan sebagainya ya. Biasanya untuk yang perempuan seperti itu, nanti saudara tuliskan di sana aset-aset apa saja yang saudara miliki dan tanpa minimal. Kalau misalnya saudara nanti lihat di BKPM minimal 10, kalau yang ini tanpa minimal. Kenapa? Karena modal itu harus dilihat dari asetnya terlebih dahulu. Baru setelah itu diganti atau mungkin nanti sudah dicentang yang ini kebutuhan dan keinginan, baru saudara bisa memilah bahwa jumlah kebutuhan saya sekian, jumlah keinginan saya sekian. Jika keinginan ini saya ganti dengan modal, otomatis saudara bisa memikirkan apa usaha yang akan saya lakukan, seperti itu. Nah, sekarang kebutuhan versus keinginan. Jika kebutuhan itu bukan suatu kebutuhan, artinya lebih dari satu tadi ya, berarti kita X ya, atau kita hilangkan. Kemudian ngikut teman, atau mungkin karena kita gengsi, teman kita udah pakai iPhone, kita masih pakai Redmi dan sebagainya, kita ganti iPhone, seperti itu ya, silahkan, nggak apa-apa.
Tapi ingat ya, kebutuhan. Kalau kita dengan Redmi aja udah bisa jadi miliarder, ngapain nunggu punya iPhone, seperti itu. Kemudian tampil modis dan versus good looking. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Tampil modis dan versus good looking. Kalau good looking, dengan cara sederhana kita sudah bisa bertampil dengan good, kelihatannya baik. Kenapa kita harus mengikuti tipe-tipe yang mungkin hanya mengandalkan modis saja, atau mungkin karena brand saja, seperti itu. Hal itu sebenarnya harus dihilangkan. Kalau ingin berwirausaha, kita boleh mengambil suatu produk yang mungkin itu adalah brand tertentu yang Anda sukai, tetapi menumpuknya atau membelinya kembali kemudian hanya ditumpuk saja, itu adalah suatu penyakit. Kenapa dikatakan penyakit? Karena itu hanya menumpuk saja tapi tidak bisa berkembang. Yang ada, harga barang yang sudah saudara beli itu akan mengalami penurunan harga. Lama kelamaan dia akan turun harganya, tidak akan naik. Nah, otomatis kalau misalnya saudara seperti itu merupakan suatu gangguan untuk saudara. Jadi saudara harus hilangkan bahwa dengan membeli suatu kebutuhan itu jauh lebih penting daripada menumpuk sebuah keinginan. Corona bukan alasan, gak ada alasan dalam wirausaha ya, karena dia tidak mengenal waktu, kapan, zamannya kapan. Jadi harus pandai-pandailah mencari peluang. Oke, corona kita nggak usah kuliah, nggak usah praktek, tapi kita punya banyak waktu. Kita gunakan untuk jualan online dan sebagainya. Nah, otomatis kebutuhan yang harusnya kita penuhi dengan susah payah, mungkin kita sudah bisa membelinya dengan mudah karena kita sudah punya usaha, kita punya pemasukan dan sebagainya. Kemudian, nah sekarang tugasnya. Jadi dari saudara sudah mengenal tentang perubahan pola pikir saudara, sekarang saudara tuliskan. Waktunya hanya cukup 30 menit saja. Silakan saudara kerjakan selama 30 menit dan setelah 30 menit kalian kumpulkan dengan link yang akan saya kirimkan di chat melalui WA. Oke. Nah, tugasnya seperti ini. Jadi saudara membuat data tentang aset yang dimiliki. Tabelnya seperti ini saja. Jadi nanti ada nomor, uraian aset, jumlah, kebutuhan, keinginan, dan harga sekarang. Jadi misalnya nomor 1 saya punya HP, jumlahnya 2. Nah kalau sudah 2 ini pasti keinginan. Kenapa? Dengan satu HP saja udah bisa, kenapa kita harus punya 2? Seperti itu ya. Kemudian laptop, jika jumlahnya 1 berarti dia kebutuhan. Kemudian skincare, misalnya saudara mau nambahkan gak apa-apa, punya 3 packs, 3 set begitu. Itu adalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan ya. Kalau misalnya dengan satu skincare aja itu sudah cukup, kenapa kita harus menggunakan banyak jenis skincare seperti itu dan sebagainya. Kemudian harga sekarang. Nah jadi kita tuliskan harga real time. Jadi misalnya saudara belinya tahun kemarin dengan harga segitu, ya kita cari harga sekarang itu udah berapa. Jadi otomatis kalau misalnya dia sudah kita gunakan, dia juga akan mengalami penyusutan. Jadi nanti harga sekarang akan berbeda dengan harga beli. Jadi nanti kalian total berapa harganya, kemudian dari kebutuhannya, keinginannya, semuanya saudara total. Kemudian kalian nanti saring, kalian lihat sebenarnya kebutuhan dengan keinginan jauh lebih besar yang mana. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, kemudian ada kelebihan di keinginan, otomatis modal itu bisa didapatkan dari harga barang-barang keinginan ini. Itu bisa dijadikan modal. Coba kita pikirkan, andaikan saja, jangan berandai tapi ya, andaikan saja uang yang saya dapatkan dari keinginan ini saya gunakan untuk berwirausaha, bukankah itu sudah menjadi suatu solusi tentang permodalan? Nah, jadi dalam berwirausaha kita harus bisa memandang ke sana. Orang wirausahawan itu pelit. Kenapa dikatakan pelit? Ya jelas ya, kalau kita nggak pelit gimana mungkin kita bisa menjadi seorang wirausaha. Kalau misalnya nanti kita punya bawahan, kita punya seorang pekerja seperti itu ya, kalau kita sering merasakan iba, otomatis bulan pertama kita beri gaji sekian, bulan berikutnya kita tambahi dan tambahi begitu. Nah jadi kenapa sifat wirausahawan itu juga harus punya sifat yang pelit, karena dia harus bisa memberikan nilai atau upah ya sesuai dengan kriteria dan kerja dia, bukan karena kasihan dan sebagainya. Maka dari itu memang sifat pelit itu juga dibutuhkan dalam wirausahawan. Oke, tugasnya ini saja. Tugas kalian buat data tentang aset ini, kemudian linknya akan saya segera kirimkan melalui WA. Terima kasih.